Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 2 Oktober 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wode Nadila Safitri dan saya Fatma Rani. Inilah informasi selengkapnya. Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH menjadi Inspektur Upacara pada Hari Perhubungan Nasional tahun 2023, bertempat di halaman kantor Gubernur pada Senin 25 September 2023. Senin 25 September 2023, Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol Dr. Anda Budi Revianto SIK MH menjadi Inspektur Upacara pada Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, Mitra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Sultra, Kepala Distrik Navigasi, Kepala Unit Penyelenggaraan Bandara Haluoleo, Kepala KSOP, Kepala PLT Pelni Cabang Kendari, Cabang Bau-Bau, Damri Cabang Kendari, PT Pelindo 4 Kendari, seluruh ASN Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, dan seluruh peserta upacara. Pemberian penghargaan bagi PNS Purna Bakti Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan langsung PJ Gubernur Sulawesi Tenggara yang didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Perhubungan yang didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang pemberian pangkat pengabdian, pemberhentian, pengabdian pensiun pengawas negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun, yaitu pertama, Bastian Anwar SIP, masa pengabdian 31 tahun, kedua, Muhammad Yusus Esos, masa pengabdian 37 tahun, ketiga, Dr. Randus Lanca, masa pengabdian 29 tahun, keempat, Ladama, masa pengabdian 34 tahun, kelima, Nur Haini, masa pengabdian 31 tahun, keenam, Samsudin, masa pengabdian 20 tahun, ketujuh, Alwin Kusaye, masa pengabdian 31 tahun, kedelapan, Haji Abdul Syukur SE, masa pengabdian 25 tahun, kesembilan, Kaharudin SE, masa pengabdian 28 tahun, dan 10, Muhammad Iksan SH, masa pengabdian 31 tahun. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa terima kasih atas pengabdian selama ini. Tema besar Hari Perhubungan Nasional tahun ini adalah melaju untuk transformasi maju. Tema ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana para insan transportasi mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja-kerja nyata melakukan transformasi dan inovasi sektor transportasi serta secara kolektif menggelorakan semangat untuk melaju demi mewujudkan transformasi maju di Indonesia. Saya mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan selaku regulator sektor transportasi agar dapat bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi secara optimal dengan para operator, stakeholder, mitra kerja serta pemerintah daerah. Kerja bersama sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan secara optimal infrastruktur yang telah dibangun dan pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebab transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing memiliki dampak positif pada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Dr. Anda Budi Revianto SIK MH hadiri rapat koordinasi optimalisasi pajak daerah sektor pertambangan bersama stakeholder wilayah Sulawesi Tenggara di ruang pola kantor Gubernur pada Senin 25 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri rapat koordinasi optimalisasi pajak daerah sektor pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Hari dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Koordinator Wilayah 4 KPK Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Perwakilan BPKP Sultra, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Inspektorat Sultra, Wakil Ketua Umum Kadin Sultra, dan pejabat terkait
Hadir juga secara virtual yang akan membawakan materi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Jamdatun dan para sekretaris daerah Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan langsung Muhammad Muslimin Iqbal bahwa agenda yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut sejak tanggal 5 Juni 2023 hingga hari ini sebagai kolaborasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan KPK yang telah dilaksanakan sejak Juni 2023, lalu dengan implementasi salah satu area monitoring Center for Prevention pada area koordinasi optimalisasi pajak daerah yang berkaitan dengan potensi PAD dan penagihan tunggakan pajak daerah serta fokus tematik kajian KPK pada sektor sumber daya alam. Sambutan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusuma Astuti, pertemuan ini sebenarnya menindaklanjuti dari kegiatan kita sebelum tanggal 6 Juni dan 9 September. Dari kegiatan itu ternyata banyak penunggak-penunggak pajak daerah yang sebenarnya sebagian besar sudah ke pusat pun menunggak. Saya selaku Direktur Korsup Wilayah 4, yang mana wilayah saya diantaranya Sulawesi Tenggara, terkait permasalahan sektor pertambangan, kami menyisir pelan-pelan pertama dari sektor pajak daerah dulu untuk mengoptimalisasikan pajak daerah, dan memang benar penyampaian Kejaksaan Tinggi bahwa permasalahan sumber pajak 80% ke pusat. Dari sisi pencegahan, kami fokus dulu optimalisasi PAD dari sektor tambang, dan dari sisi penindakan pun kami mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan. Sambutan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, tentu kita sepakati jadikan pertemuan ini pertemuannya bermanfaat, artinya kita pergunakan waktu secara efektif dan efisien. Kemudian kedua, niat untuk memberikan pengakuan yang terbaik karena tanggung jawab itu dimulai dari niat di dalam diri kita sendiri. Dan ketiga, implikasi yang ditimbulkan dari proses pertambangan. Kemarin setelah saya kembali dari acara di Senayan penyerahan Toras sertifikat biru, saya sampaikan karena kondisi geografis ada beberapa rilis yang disampaikan yaitu kewajiban para penambang di wilayah. Maka kita perlu belajar dari pengalaman tersebut. Dan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara membuka secara resmi kegiatan tersebut tutupnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di ruang rapat Biro Perekonomian pada Senin 25 September 2023. Rapat koordinasi secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 1 Gusti Ketut Astawa, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan Indah Sulistiorini, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Sekretaris Jamdatun Raden Febri Trianto, Kasatgas Pangan Polri dan Marsma TNI Suratmin, serta semua stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kadin, perwakilan BPS, Bank Indonesia Sultra, dan Karatina Pertanian Kendari, serta pejabat terkait. Arahan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi yang setiap minggunya kita kerjakan harus dijaga terus-menerus sesuai dengan arahan Presiden untuk mengendalikan harga barang dan jasa agar tidak memberatkan rakyat. Rapat koordinasi pada minggu terakhir ini ada satu komoditas yang mengalami kenaikan sementara, yang lain relatif stabil, ungkapnya. Dari data minggu lalu, yang paling utama adalah masalah beras yang mengalami kenaikan sehingga harus ada upaya dari Badan Pangan Nasional. Pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar yakni sebesar 0,05% dan secara akumulatif beras mengalami inflasi sebesar 7,99%. Komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks IPH di minggu ketiga September 2023 yakni pertama, beras mengalami inflasi sebesar 7,99% dan kedua, gula pasir yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,40 dan 1,20%, namun tidak memberikan andil yang berarti untuk inflasi umum. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIKMH, hadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan acara pokok pidato pengantar gubernur atas Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023 di Aula Batramas Kantor Gubernur pada Senin 25 September 2023.
PJ Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri rapat paripurna dengan acara pokok pidato pengantar atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Hadir dalam rapat paripurna Wakil Ketua DPRD 2 dan 3 Sulawesi Tenggara, Forkopimda Sultra, Kejati Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sultra, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sultra, dan Lanal Kendari, dan Lanut Halu Oleo, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, dan para pejabat terkait. Pidato PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Anda Budi Revianto akan menjelaskan pidato pengantar keuangan tahun anggaran 2023. Saya mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas kerja kerasnya dalam memenuhi tugas konstitusional berupa politik anggaran dalam rangka pembahasan rancangan perubahan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Pidato Nota Keuangan dan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 diawali dengan kronologis pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran prioritas dan perubahan plafon anggaran sementara tahun 2023. Untuk arsip laporan hasil pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD dan TPAD Provinsi Sulawesi Tenggara atas pembahasan perubahan KUA dan PPAS 2023 ada dua, yaitu pertama, tahapan pembahasan diawali pidato pengantar Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi pada Jumat Sabtu September 2023. Kedua, rapat dilakukan selama 7 hari dengan 4 kesepakatan dan kesepahaman, yakni pertama, adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan rencana perubahan APBD tahun 2023. Perubahan THD kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Pertama, adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2023, perubahan THD kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Kedua, rancangan perubahan PPAS tahun 2023 disepakati perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program kegiatan serta perubahan rencana pembiayaan daerah tahun 2023. Ketiga, target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6%, dan keempat, belanja mengalami kenaikan 8,2%. Saya ditetapkan sebagai PJ Gubernur Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dengan keputusan Presiden nomor 74/P/2023 tentang pengangkatan PJ Gubernur. Selanjutnya, pada hari Rabu 6 September 2023, saya dilantik oleh Mendagri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia. Pada hari Jumat 8 September 2023, saya diserahkan tugas dan tanggung jawab selaku PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, dan pada Senin 8 September 2023 diagendakan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama atas perubahan PPAS tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, saya memohon rapat paripurna untuk menunda penandatanganan dikarenakan membutuhkan waktu pendalaman dan rapat internal bersama TAPD atas materi KUA PPAS yang belum disampaikan secara utuh kepada PJ Gubernur. Saya percaya dengan komitmen kita bersama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara yang juga merupakan konstituen para wakil rakyat, kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saya harap pembahasan ini dapat berjalan lancar sesuai mekanisme dan waktu yang telah disepakati bersama dengan dilandasi semangat kebersamaan dan pengabdian kita yang tulus kepada masyarakat, tutup PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH resmi melantik PJ Bupati Konawe Dr. Harmin Ramba SCMM dan PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi SPMSI yang berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur pada Senin 25 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara melantik PJ Bupati Konawe dan PJ Wali Kota Bau-Bau. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pengadilan Tinggi Sultra, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari, dan Lanut Halu Oleo, Kepala BNN Sultra, Kabinda Sultra, anggota Forkopimda Kabupaten Konawe dan Kota Bau-Bau, pejabat pimpinan tinggi Pratama, instansi vertikal lingkup wilayah Sulawesi Tenggara, PJ Wali Kota Kendari, dan pejabat terkait. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Anda Budi Revianto, kepada PJ Bupati Konawe, Dr. Harmin Ramba SCMM, dan PJ Wali Kota Bau-Bau, Rasman Manafi, serta dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas jabatan. Kemudian PJ Gubernur menandatangani naskah pelantikan.
Dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat dan penyematan tanda jabatan oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara kepada PJ Wali Kota Bau-Bau dan PJ Bupati Konawe, serta dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sambutan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada kedua pejabat yang baru dilantik agar amanah dalam bekerja sesuai dengan amanat undang-undang serta tugas pokok dan fungsi. Sebagai salah satu tugas PJ adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilu 2024 dan menjaga netralisasi ASN. Prosesi dan dinamika yang tengah berlangsung dalam melaksanakan jabatan agar dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tetap melaksanakan tugas sesuai amanah, melaporkan secara periodik kinerja kepada Mendagri minimal 3 bulan sekali melalui PJ Gubernur, ungkapnya. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH, hadir dalam penganugerahan Award Tokoh Perubahan 2023 yang diselenggarakan oleh Kendari Pos dalam rangkaian hari ulang tahun ke-28 Kendari Pos di Hotel Claro Kendari pada Rabu 27 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri penganugerahan Award Tokoh Perubahan tahun 2023 Kendari Pos. Hadir dalam kegiatan Sultra Award tersebut anggota DPD Republik Indonesia, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Direktur Utama PT Fajar Corporation Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra, PJ Wali Kota Kendari, PJ Bupati Bombana, PJ Bupati Buton, PJ Bupati Muna Barat, anggota DPRD Sulawesi Tenggara, dan pejabat terkait. Direktur Kendari Pos Irwan Zainuddin mengatakan bahwa Kendari Pos sudah berusia 28 tahun, merupakan tantangan kita di era yang sangat kompetitif dan di era yang penuh digitalisasi dan era disruption. Tata kehidupan kita sudah berubah dan pertama kali kami melakukan di Kendari Pos adalah mengubah mindset orang lain, terutama pegawai Kendari Pos, bahwa zaman sudah berubah, ungkapnya. Sebagai media, ada 4 peran yang harus diambil, yakni pertama, media harus mengambil peran masyarakat agar bisa menyampaikan persoalan publik, kedua, sebagai supporting dari pemerintah, ketiga, memiliki peran di ranah publik, dan keempat, sebagai mitra dan pengawas masyarakat. Penganugerahan penghargaan Sultra Award diberikan sebagai bentuk apresiasi Kendari Pos terhadap tokoh berprestasi dan inspiratif. Penganugerahan penghargaan ini juga sekaligus menjadi panggung istimewa bagi tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah melalui peran dan profesinya. Sambutan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. Anda Budi Revianto SIK MH menyampaikan, selamat ulang tahun Kendari Pos ke-28 tahun. Tadi sudah disampaikan Direktur Kendari Pos, kini usia hanyalah bilangan angka-angka. Saya sampaikan pada saat itu hari ulang tahun Kendari Pos pada tanggal 9 September 2023 di kantor Kendari Pos, sesuatu yang tidak penting tetapi akan sangat bermakna dan berarti apabila kita terus berkarya, berguna, eksistensi, individu, organisasi, insan. Tentu kita harus menjadi seseorang atau organisasi yang bermanfaat bagi lingkungan kita, keluarga, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga terus berinovasi Kendari Pos dengan berbagai terobosan yang kreatif. Ketika menghadapi tantangan dan perkembangan lingkungan strategis, tidak mampu beradaptasi, dan tidak mampu melaksanakan berbagai terobosan kreatif, maka kita harus informatif. Informasi itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan selisih sekian waktu saja, maka informasi akan cepat basi. Disitulah kita harus berbenah diri sehingga berbagai data ini selalu up to date, tutupnya. PJ Gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Dr. Anus Haji Asrunlio M.Hum PhD, membuka secara langsung Jalan Sehat dan Menari yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Kendari. Senam jantung sehat ini digelar dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia 2023 di pelataran Tugu Persatuan MTQ Kendari pada Kamis 28 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Sekretaris Daerah membuka secara langsung Jalan Sehat dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia 2023. Turut hadir dalam kegiatan jalan santai tersebut, Asisten 1 Sekretaris Daerah, Asisten 2 Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sultra, Ketua Perki Kendari, pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung dan Otak Yayasan Jantung Sehat. Sambutan Ketua Perki Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Syarif Subijakto, SPJPK, menyampaikan bahwa tema Hari Jantung Sedunia tahun ini adalah Gunakan Jantungmu, Kenali Jantungmu, yang bertujuan menjadi pengingat bagi semua orang di seluruh dunia untuk menjaga jantung mereka. Tema Hari Jantung saat ini merupakan bagaimana cara mengenali jantung kita saat ini dengan melakukan pemeriksaan nadi sendiri.
Berdasarkan arahan Bapak Menteri Kesehatan agar masyarakat awam harus bisa menolong dikala ada henti jantung mendadak, dan nanti akan disimulasikan cara menolong di saat henti jantung mendadak. Bapak Menteri Kesehatan menyatakan sesuai dengan PMK terbaru tahun 2023, Rumah Sakit Jantung Oputa Yiko menjadi strata utama layanan jantung dan otak sebagai pusat rujukan untuk Kabupaten dan Kota Madia, kata Ketua Perki Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pesan-pesan PJ Gubernur terkait peringatan Hari Jantung Sedunia, bahwa dengan cara mengenali jantung kita, mengontrol jantung dengan cara yang sederhana, mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan sendiri, dan harus membiasakan diri untuk selalu mengontrol kesehatan. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH, hadiri rapat koordinasi DPRD, Forkopimda tingkat 1 dan 2, serta akademisi dalam mewujudkan Sultra Maju dan Sejahtera untuk berbasis data presisi di ruang pola kantor gubernur pada Jumat 29 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara hadir rapat koordinasi DPRD, Forkopimda, dan akademisi dalam berbasis data presisi. Hadir dalam kegiatan tersebut, PLH Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Kemendagri Republik Indonesia, Dr. Anda Imelda, Direktur Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yurike Patresia Marpaung, Dekan Fakultas Ekonomi Manusia Institut Pertanian Bogor, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, anggota DPRD, Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah Sultra, dan Lanal Kendari, dan Lanut Haluoleo, Bupati dan Wali Kota, Wakil Rektor Universitas Haluoleo, para OPD lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, dan pejabat terkait. Sambutan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdul Rahman Saleh bahwa pentingnya presisi dalam proses membangun daerah. Kalau kita membangun tanpa data, maka perencanaan akan memburuk. Maka nantinya perencanaan waktu dan program di wilayah akan dilakukan dengan efisien dan efektif. Jadi yang dilakukan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara ini merupakan lompatan pemikiran untuk percepatan pembangunan dengan berbasis data dalam ekosistem digital ini sangat penting. Dan data itu menjadi ukuran dan harapan kami semua yang harus berkolaborasi. Ada 4 hal, yaitu pertama, mengurangi angka kemiskinan, kedua stunting, ketiga inflasi, dan keempat pengembangan usaha kecil dan menengah. Maka kita berkomitmen dengan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara dalam infrastruktur jalan dan melihat data angka kemiskinan di desa yang ada di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Saya menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk segera menyiapkan semua kebutuhan administrasi nota kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Institusi Pertanian Bogor, Universitas Haluoleo, dan Kementerian Saya menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk segera menyiapkan semua kebutuhan administrasi nota kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Institusi Pertanian Bogor, Universitas Haluoleo, dan Kementerian. Lembaga untuk pendampingnya yaitu Kemendagri, Kemenkumham, serta BRIN tutup PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Randus Haji Asrun Lio MHum PhD, hadir menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Minggu 1 Oktober 2023. Sekretaris Sulawesi Tenggara hadir menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sultra, para Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pejabat eselon 3, pejabat fungsional, Satpol PP, para anggota BRIMOB, Polda Sulawesi Tenggara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Paskibraka, seluruh peserta upacara dan pejabat terkait. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahun diperingati pada tanggal 1 Oktober yang berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September PKI yang terjadi pada tahun 1965. Pembacaan Pancasila oleh IRUP yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara dan salah satu paskibraka berasal dari Kota Kendari membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Abdul Rahman Saleh AMS HMSI membacakan ikrar, berikut isi ikrarnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.
bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dihadapkan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta 1 Oktober 2023 atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia Dr. Puan Maharani. Dan selanjutnya pembacaan doa dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tutupnya. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH menghadiri perayaan Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023. Acara perayaan bersama Presiden Joko Widodo ini menjadi momen baginya untuk mempromosikan tenun khas Provinsi Sulawesi Tenggara. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto promosikan tenun khas Sulawesi Tenggara di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023. Anda terlihat menggunakan tenun berwarna hitam dan merah yang mewakili etnis di Sulawesi Tenggara yaitu suku Buton dan suku Muna. Kain tenun Buton bermotifkan lawa dan pintu gerbang, sedangkan kain tenun Muna bermotif tikar yang melambangkan kebijaksanaan. Pakaian tenun ini memadukan dua suku yang ada, artinya adalah persatuan yang harmonis tanpa membedakan etnis ataupun suku, ungkap Andap. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara hendaknya menjadi kekuatan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di bumi Anoa ini. Sulawesi Tenggara memiliki potensi alam yang luar biasa. Potensi tersebut akan memberikan kesejahteraan apabila seluruh elemen masyarakat ada dalam semangat persatuan, pungkas Andap. Pemakaian tenun khas Sulawesi Tenggara sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk terus melestarikan batik Nusantara di seluruh Indonesia sebagai warisan budaya yang telah diakui secara internasional. Andap hadir bersama gubernur lainnya dalam seluruh penjuru Indonesia. Para pimpinan provinsi ini turut tampil memperagakan batik asal daerah masing-masing. Selain gubernur, hadir juga dalam peragaan yakni para duta besar negara sahabat, pimpinan KL, perwakilan kerajaan daerah Solo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumeneb, Goa, dan Cirebon. Dan juga atlet berprestasi serta putri dan Miss Indonesia mengenakan batik Nusantara. Acara Istana Berbatik diselenggarakan menjelang peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Sebelumnya, UNESCO secara resmi telah mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2 Oktober 2009. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 2 Oktober 2023. Saya Wodan Adila Safitri. Dan saya Fatmarani, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Garbarata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.